Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Nasution, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan isi dari PowerPoint kami. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada awalnya manusia untuk memenuhi kebutuhan melakukan proses barter. Pada perkembangannya dilakukan dengan perdagangan menggunakan uang. Ketika proses perdagangan sudah dilakukan, para produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang lebih unggul dibandingkan produsen lain agar jumlah penjualan meningkat. Dengan adanya perkembangan perdagangan yang pesat dibantu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, para produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Dengan menggunakan inovasi, maka dapat menjaring konsumen baru karena timbulnya kebutuhan baru yang sebelumnya belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika produk baru diluncurkan ke pasar, maka sebuah pasar baru akan tercipta. Bab 2 pembahasan. Pengertian inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa inovasi merupakan suatu rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ke dalam sebuah produk. Tujuan melakukan inovasi produk. Dalam kehidupan, suatu inovasi pada diri bertujuan untuk membuat manusia memiliki kualitas yang meningkat, sehingga memiliki banyak sekali kemampuan baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Begitu pula pada sebuah produk, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika melakukan inovasi pada produk tersebut. Beberapa tujuan melakukan inovasi pada sebuah produk antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Umumnya, tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Seiring dengan perkembangan waktu, barang yang diciptakan akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu selalu ada. Para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat. Yang keempat, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk, dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pemilik usaha berusaha bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan ke produk yang dibuatnya. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Sering dijumpai beberapa pemilik usaha menarik atau menghentikan produk atau layanan yang sudah usang dari pasaran. Salah satunya adalah pemilik usaha mobil. Usaha menghentikan produksi atau menarik barang yang sudah ada di pasaran bertujuan untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu lebih banyak. Sama halnya pada produk berupa aplikasi layanan antarjemput. Pada aplikasi tersebut yang semula hanya bisa digunakan untuk memesan layanan antarjemput, kini berkembang dengan pesat. Ada banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut, termasuk layanan pembelian dan antar makanan, bahkan berbelanja. C. Fungsi inovasi produk. Pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Inovasi yang diterapkan
pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Inovasi juga berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha untuk terus berinovasi sehingga dapat terus bertahan. Berbagai produk yang tidak bisa berinovasi menurut perkembangan zaman akan perlahan ditinggalkan oleh para pelanggan dan mati. Contohnya adalah telepon rumah yang tergeser oleh telepon seluler. D. Manfaat melakukan inovasi produk. Melakukan inovasi pada barang yang diciptakan akan membuat bisnis semakin kompetitif, sehingga secara tidak langsung akan bermanfaat pada nilai perusahaan pembuatnya. Perusahaan atau pemilik usaha yang membuat suatu produk yang terus berinovasi akan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Perusahaan yang terus berkembang dengan melakukan inovasi juga akan dikenal masyarakat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telepon seluler yang melakukan inovasi produk dengan meningkatkan kualitas kamera. Kamera pada telepon seluler menjadi hal yang penting saat ini, terutama ketika media sosial terus berkembang. Dengan mengikuti perkembangan tersebut, telepon seluler dengan kemampuan kamera yang baik akan semakin diminati oleh masyarakat, sehingga secara tidak langsung nilai perusahaan di mata masyarakat juga akan meningkat. Studi kasus inovasi produk baru dalam industri. Inovasi adalah kunci pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tak ada inovasi, jangan heran kalau bisnis perusahaan tak akan bertahan lama. Inovasi diperlukan untuk memenangi persaingan bisnis yang semakin ketat belakangan ini. Seperti contohnya Wardah. Wardah yang telah berdiri sejak tahun 1985 mengedepankan inovasi sebagai energi pendorong dan penjaga keberlangsungan bisnis kosmetiknya. Napas inovasi tercium jelas pada PT Paragon Teknologi dan Innovation selaku perusahaan yang menjadi bendera Wardah. Bagi Wardah, inovasi adalah membuat sesuatu yang baru atau melanjutkan temuan lama menjadi lebih baik lagi. Prinsip ini selalu ditanamkan kepada seluruh karyawan inovasi. Besar tidak akan booming tanpa didukung inovasi yang paling kecil. Begitu kata Direktur Pemasaran Wardah, Salman Subakat. Baru-baru ini Wardah membuat inovasi baru dengan mengeluarkan produk mereka, yaitu Wardah Hydra Roses. Kebutuhan tren produk kecantikan ikut terpengaruh selama pandemi. Contohnya adalah produk yang menghidrasi kulit. Selain itu, pasar kecantikan Indonesia cukup unik karena konsumen terus meminta inovasi produk. Maka dari sinilah Wardah meluncurkan signature series Wardah Hydra Rose. Jelas, Novia Sukmawati, Senior Head Wardah Mas. Produk baru ini masuk dalam jajaran produk kecantikan massal, seperti Wardah Renew You dan Wardah White Secret, sama dengan saudaranya. Tidak berhenti di sana, Wardah juga membawa klaim berkelanjutan pada produk barunya ini. Novia menegaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan diambil dari perkebunan langsung bertanggung jawab di Eropa. Pun proses ekstraksi bahan-bahan tersebut menggunakan teknologi ramah lingkungan. Bab 3 penutup. Simpulannya, inovasi produk merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan suatu perusahaan melalui produk inovatif yang diciptakan guna memuaskan pelanggan. Sebab kunci dari keberhasilan produk adalah mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Inovasi produk juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas, fungsi, menambah dan menariknya desain produk, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Melalui sebuah inovasi di dalam penyediaan produk atau layanan jasa bisnis, maka hal terpenting yang paling diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dan sebuah produk yang dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi, inovasi merupakan suatu bentuk penyempurnaan, bukan merupakan perubahan yang menyebabkan kualitas sebuah produk atau layanan jasa menurun kualitasnya. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya wakilkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.